Belanda datang. Kabar menakutkan itu terdengar sampai ke kampung. Tak jelas dari mana asalnya. Tak jelas ini benar atau hanya kabar angin. Tapi menyebar begitu cepat bahwa Belanda akan masuk ke kampung si Jack-Jack serta kampung lain di sekitarnya. Kata orang, berita itu terbawa oleh para pedagang keliling antar kampung serta para pengungsi. Orang-orang panik di sekitar kampung. Ketakutan mencekam. Para lelaki dewasa segera mengadakan pertemuan di rumah kepala kampung. Mereka putuskan untuk berjaga dan siap mengungsi. Ibu si Jack-Jack juga sudah bersiap. Pakaian dan barang lain yang berharga dan mudah dibawa sudah dimasukkan ke buntalan kain sarung. Jika Belanda benar-benar datang, mereka hanya akan membawa buntalan itu. Waktu terus berjalan. Jam, hari, dan minggu berlalu bersama debar jantung seluruh orang di kampung si Jack-Jack dan sekitarnya. Sebab serbuan Belanda yang digembar-gemborkan oleh penyebar desas-desus itu tak kunjung datang. Agak lega, orang mulai lengah dan kembali berjaga. Orang mulai lengah dan kembali bekerja di sawah seperti sedia kala. Anak-anak pun bosan berjaga-jaga. Suatu malam, serombongan pejuang mampir ke kampung si Jack-Jack. Ada 8 orang banyaknya beristirahat sejenak. Tampang mereka liar menyeramkan. Ada yang rambutnya panjang berjumbai-jumbai. Kami laskar pejuang. Kami dikejar-kejar Belanda, terdampar kemari. Komandan mereka menjelaskan. Ternyata ayah Jeremy mengenali salah seorang di antara mereka, si Ranggas, kawan perjuangannya di Siantar. Ranggas itu nama julukan karena badannya kurus bagaikan daun pohon yang bagai dahan pohon meranggas. Tak jelas siapa nama sesungguhnya. Kepala kampung memerintahkan penduduk untuk menjamu mereka makan. Penduduk dengan sukarela membantu, seadanya saja. Ada yang membawa nasi, ada yang hanya membawa lauk. Ada juga yang membawa beras dan bahan makanan lain untuk bekal mereka nanti di hutan. Lewat tengah malam, para pejuang itu pamit. Mereka kembali ke hutan. Tawaran kepala kampung agar mereka menginap semalam ditolak komandannya. Kami tidak boleh terlalu lama di sini. Kami harus waspada pada mata-mata musuh. Kalau mereka tahu kami berada di sini, mereka akan melapor kepada Belanda. Bisa-bisa kampung ini nanti diserbu. Sebenarnya ayah Jeremy ingin sekali ikut bergabung dengan mereka, tapi kepala kampung memintanya tetap tinggal. Kami perlu kami kami perlu seseorang yang bisa kami andalkan untuk mengarahkan kami jika Belanda benar-benar datang, supaya kami tidak kucar-kacir lari tak tahu arah. Rasanya ayah Jeremia yang paling tepat, kata kepala kampung. Para pejuang itu akhirnya berangkat meninggalkan kampung si Jack-Jack, menerobos kabut dingin dan gelap malam, kembali ke hutan. Sudah beberapa hari berlalu sejak kedatangan para pejuang itu. Si Jack-Jack dan kawan-kawannya masih saja membicarakan mereka. Anak-anak itu kagum. Meski penampilan mereka menyeramkan, anak-anak itu tidak merasa takut mendekat. Ayahmu pernah punya pistol? Tanya si Jack-Jack suatu waktu. Pernah waktu di Siantar. Ketika akan lari dari Siantar, pistol itu diserahkan kepada komandannya. Ayahmu pernah menembak Belanda? Pernahlah, jawab Jeremy mengangguk. Pernah pegang pistol itu? Berat, selak tahi. Sering juga. Berat dan dingin sebab terbuat dari besi. Pengakuan Jeremy itu menambah kekaguman si Jack-Jack. Apalagi ketika Jeremy bercerita bahwa ayahnya sendirilah yang melatihnya berkelahi. Teknik silat yang digunakannya ketika membuat si Jack-Jack terjebak ke kubangan kerbau waktu itu, dia peroleh dari ayahnya. Oh, pantas dia bisa menjatuhkan aku semudah itu, pikir si Jack semakin kagum. Mereka benar-benar keluarga berjuang. Tidak takut mati, tak peduli harta benda. Mereka meninggalkan harta benda mereka di Siantar lalu bergabung dengan para pejuang di hutan. Ibu Jeremia pun tidak pernah mengeluh. Ia mendukung pilihan ayah Jeremy.
untuk bergabung dengan Laskar Pejuang. Matahari sudah terbit, pagi ini cerah. Si Cek-Cek dan kawan-kawan berkumpul di mulut kampung. Mereka bersiap untuk menempati pos-pos pengintaian masing-masing. Jeremy sudah membagi-bagi tugas. Tiba-tiba Apul datang berlari-lari. Kerbauku! Kerbauku beranak! Teriak Apul gembira. Bah, kita lihat dulu Jack. Kita lihat dulu yuk. Sambut si Jack-Jack. Ajakan si Jack-Jack itu. Ajakan si Jack-Jack tidak menunggu jawaban. Mereka sudah bergegas mengikuti Apul ke kandang kerbau. Benar, di sana tampak pula beberapa tetangga berkerumun. Kerbau si Apul beranak. Anak ayah jantan, gemuk, dan sudah mulai belajar berdiri. Hahaha, lucunya. Jermin tertawa geli melihat anak kerbau itu terhuyung-huyung dijilati induknya. Bah, mirip si Apul, kata si Loma membuat teman-temannya tertawa. Jangan begitu bercanda, jawab si Jack-Jack tapi tertawa juga. Lihat pusaran bulu di tengkuknya, ada dua. Persis kayak unyeng-unyeng si Apul, dua juga, tambah Lomo. Anak-anak saling bercanda menonton kerbau kecil itu. Apul sendiri sangat girang. Kalau saja tak dilarang ayahnya, sudah digendongnya anak kerbau itu. Ketika matahari sudah hampir sepenggalah tingginya, barulah anak ayah berangkat ke pos masing-masing. Si Cek-Cek dengan dua kawannya sambil menghela kerbau masing-masing untuk ditambatkan berumput di kaki bukit. Sambil berjalan mereka membicarakan anak kerbau si Apul. Ayah sendiri tidak ikut. Apul sendiri tidak ikut. Ia disuruh ayahnya menyabut rumput untuk makanan kerbaunya yang baru beranak itu. Sekonyong-konyong, si Cek-Cek terkejut dan menghentikan langkahnya. Ia melihat sesuatu yang mencurigakan di atas bukit pos pengintaiannya. Lihat itu, lihat itu. Si Cek berbisik, melihat ke arah bukit. Ada 300 meter dari tempat mereka berdiri. Teman-temannya menoleh. Tidak ada apa-apa di sana, balas Tumpal. Tadi aku melihat orang merayap mengendap-endap ke balik bukit, tambah si Cek-Cek. Jangan bercanda. Bikin takut saja. Tak ada apa-apa di situ, kata Lomo pula, merinding dia. Hai, tunggu dulu. Kini Jeremy yang terkejut. Kalian lihat gerumbul semak di punggung bukit itu. Aku yakin kemarin sejak semak itu tak ada di sana. Bah, ada orangnya, teriak si Tumpal. Benar, di balik gerumbul semak itu tampak seseorang berbaju hijau tiarap. Belanda, Jeremy bergumam. Pelan saja, tapi cukup membuat teman-temannya terkejut bagai tersambar petir. Tanpa menunggu lagi, anak-anak itu lari tunggang-langgang. Si Jack-Jack dan teman lain yang sedang menonton kerbau terburu-buru mengaitkan tali kerbaunya ke patok bambu, pohon, gerumbul semak, atau apapun yang ada di situ sebelum ikut berlari ke kampung. Belanda! Belanda datang! Teriak anak-anak itu sejak masih berlari di atas pematang sawah. Orang-orang yang sedang bekerja di sawah pun ikut bergegas naik ke pematang dan ikut lari. Teriakan mereka terdengar sampai ke kampung. Orang segera panik. Ibu-ibu menjerit sambil berlarian ke sana kemari mengumpulkan anak-anaknya. Kepala kampung dan ayah Jeremy memutuskan untuk secepatnya mengungsikan penduduk. Lari ke hutan, hampir 1 kilometer jauhnya, tapi itu yang paling dekat. Anak-anak dan perempuan lari lebih dulu, sementara laki-laki dewasa coba bertahan melawan sampai keluarga mereka sampai ke hutan. Tiba di rumah, si Jack-Jack segera berlari ke dapur. Diambilnya parang, lalu bersiap menyusul ayahnya ke halaman, bergabung dengan lelaki dewasa lainnya. Ada yang bawa parang, sangkuk penggali, alu, dan tombak. Hei, jangan ikut, bentak ayahnya. Kau bantu ibumu, bawa adikmu lari, cepat. Tidak usah bawa apa-apa, nanti ayah menyusul. Tapi jangan bantah, cepat lari. Cek-Cek harus menurut ayahnya. Ia lihat ibunya dan adiknya sudah duluan keluar dari kampung, saling menuntun di atas pematang sawah. Si Cek-Cek berlari menyusul. Tahu-tahu di belakang parit batas kampung, dia melihat Jeremy menggendong Ucok yang di punggungnya
Adik si Huta berumur 2 tahun. Anak itu menjerit-jerit ketakutan. Sementara di kepalanya, Jeremy masih menjunjung buntalan kain di atas kepala. Sementara di kepalanya, Jeremy masih menjunjung buntalan kain di atas kepalanya. Si Jack terkesiap. Sebegini gawatnya, Jeremy masih menolong orang lain tanpa peduli keselamatan dirinya. "Ibumu mana, Jeremy?" seru si Jack bertanya. "Itu sudah duluan," menunjuk ke tengah sawah. Tanpa ibu si Jeremy berusaha memapah nenek Apul yang sedang sakit, si Jack terharu. Mereka sekeluarga benar-benar keluarga pejuang. "Kemari, biar aku yang gendong," si Jack menyodorkan tangannya. Si Jerry menyerahkan anak itu, lalu menyembunyikan buntalan kain itu ke semak belukar. Setelah itu, Jeremy segera berlari kembali masuk kampung mencari kalau masih ada yang harus dibantu. Si Jack segera keluar kampung. Ibu dan adiknya si Emma sudah jauh di tengah persawahan. Si Jack berlari menyusul. Setelah dapat, ia serahkan si Usok untuk gendong Emma. "Inang, kalau bisa kita lari sendiri ke Inang, kalian bisa lari sendiri ke hutan itu. Aku mau kembali ke kampung. Banyak yang harus ditolong di sana," kata si Jack sungguh-sungguh. "Pergilah, kami bisa," sahut ibu si Jack sambil mengusap butirnya di dahi Jack. "Tuhan menjagamu." Si Jack berlari ke arah kampung. Matanya mencari-cari siapa lagi yang perlu dibantu. Sementara suara tembakan sudah ramai mendekat. Seperti Belanda sengaja tidak buru-buru menyerbu untuk memberikan kesempatan para penduduk untuk mengungsi. Sebab kalau mau, sejak tadi mereka sudah bisa menyerbu kampung ini. "Mereka pasti mencari para pejuang yang beberapa waktu lalu mampir ke sini," pikir si Jack. Tiba-tiba, ia melihat si Apul berkeras menyeret kerbaunya yang baru beranak itu keluar dari kandang. Ia tidak rela meninggalkannya, mau dibawa saja mengungsi. "Bah, Apul, tinggalkan saja," teriak si Jack. Si Apul malah menjerit sambil menggenggam tali kerbaunya erat-erat. Sementara suara tembakan makin ramai mendekat ke mulut kampung. Kepanikan memuncak. Perlawanan orang kampung tak berarti. Dipatahkan dengan mudah oleh serdadu bersenjata api itu. "Bah, kau mau mati?" Apul menangis makin keras. Si Jack menarik tangannya. Apul meronta. "Aku mau kerbauku." Si Jack kehabisan akal. Ditinjunya perut Apul. Anak itu terhenyak hingga genggamannya pada tali kerbau itu longgar. Si Jack merenggutkan tali itu hingga lepas lalu berusaha menyeret Apul menyingkir. Di bagian lain, ayah si Jack berhasil membawa sebuntal kain dari rumahnya. Tiba-tiba, melihat si Jack dan Apul bergumul di samping kandang kerbau. "Sondang, kau tinggalkan ibumu," teriak ayah si Jack marah. "Sudah aman ke hutan ya," sahut Jack masih sambil berusaha menyeret Apul. "Tinggal si Apul ini ya." Ayah si Jack segera mengerti maksud anaknya. Diberikannya buntalan kal yang dipanggulnya kepada si Jack, lalu dengan cepat disegatnya si Apul dipanggul lari keluar kampung. "Cepat, kau di depan," kata ayah si Jack. Iya," sahut si Jack. Dia berlari cepat, tapi setiap menoleh ke belakang untuk membentak Apul supaya menghentikan jerit tangisnya. Setelah jauh dari kampung, Apul minta diturunkan. Tangannya berhenti. Begitu diturunkan, ia berlari ke hutan mencari orang tuanya. "Sondang, cepat cari ibu dan adikmu," kata ayah si Jack. "Ayah mau kemana lagi?" Ayah si Jack tak sempat menjawab. Ia sudah berlari kembali ke kampung. Di sana, ia sembunyi di balik rumpun bambu. Tampak Belanda menembak membabi buta ke segala arah. Ada 3 orang terlihat berkelimpangan bersimbah darah di pekarangan. Ayah si Jack tak mungkin keluar dari persembunyian untuk menolong mereka. Ia sendiri sudah gemetar. "Hoi, mengapa masih di sini?" teriak suara dari belakang mengejutkan ayah si Jack. Astaga! Tampak ayah Jeremy sedang memapah kepala kampung yang tertembak di pahanya sehingga tak bisa berjalan ke sendiri. Susah payah ayah Jeremy memapahnya agar bisa
agar lebih cepat menyingkir. "Mari kubantu," kata ayah si Jack-Jack meraih tangan kiri kepala kampung dan diampaikan ke bahunya. Tetapi pematang sawah terlalu sempit untuk mereka bertiga beriringan. "Aku panggul saja, biar cepat," usul ayah si Jack-Jack. "Aku saja." "Tidak, aku lebih kuat," balas ayah si Jack-Jack. Lalu diletakkannya ke tubuh kepala kampung ke bahunya, dipangkulnya sendirian. Sekarang mereka bisa lebih cepat berlari di atas pematang sawah. Baju ayah si Jack-Jack ikut berlumur darah, sebab darah masih saja mengucur dari luka di paha kepala kampung itu. Tiba di tengah hutan, para pejuang sudah bergeletakan karena lelah. Ibu-ibu dan anak-anak masih menangis. Ayah Jeremy mengajak masuk ke hutan lebih jauh lagi agar Belanda tidak berani mengejar mereka. Ada 6 penduduk yang tak terlihat dalam rombongan pengungsi itu. 3 mungkin lagi ke arah lain atau masih bersembunyi. Sedangkan 3 lainnya mungkin tewas. Tadi sudah bergelimpangan di halaman, termasuk ayah Tumpal dan Paulina. Jerit tangis keluarga tertimpa musibah itu terdengar pedih, dan di tengah hutan itu, pengungsi lain berusaha menghibur dan berdoa sambil ikut menangis. Si Jack-Jack dan teman-temannya juga si Jack-Jack dan teman-temannya juga coba menghibur Tumpal dan Paulina. Kasihan Paulina, ibunya tahun lalu meninggal karena sakit. Sekarang kehilangan ayahnya pula. Padahal dia paling rajin mengantarkan makanan untuk anak-anak di pos pengintaian. Kalau bukan karena kerbau si Apul, kedatangan Belanda itu tidak akan terlambat ketahuan. Si Cecep menyesali dirinya terus-menerus. Di arah lain, di bawah pohon besar, Apul menyendiri. Wajahnya muram. Menyesal betul dia meninggalkan kerbaunya yang baru beranak itu. Ia sangat cemas memikirkannya. Jangan-jangan kerbau itu sudah mati pula tertembak Belanda ke parat itu. Opung menghentikan cerita sebentar, menerawang sendu. Raut wajahnya keruh. Matanya berkedip-kedip menahan air mata. Barangkali dalam ingatannya masih sangat jelas tercetak peristiwa itu. Tak pernah lekang dari kenangannya hingga berpuluh tahun. "Sudah dulu Amung," kata Mama. "Jangan terlalu sedih, besok diteruskan lagi. Lagi pula sudah malam, sudah waktunya anak-anak tidur." Anak-anak itu terdiam. Tidak ada yang membantah. Tapi sebelum beranjak dari ruang tengah itu, mereka membelok dan mencium pipi Opung. Sungguh mereka tidak menyangka Opung benar-benar mengalami peristiwa seperti itu. Terlebih kasihan. Tadinya dia menyangka cerita Opung hanya tentang tembak-menembak seperti film di televisi itu.